pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Saya ke Pak Yohan untuk melanjutkan tadi yang dikatakan oleh Bang Ciko soal alat yang tidak sepadan dengan kondisi yang harus ditangani oleh Jakarta. Boleh dong diceritakan seperti apa sih sebenarnya alat yang kita miliki dan mengapa tidak sepadan? Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sama Bang Ciko ya. Karena kemarin saya juga ketemu Bang Ciko mendampingi Pak Rano ya di lokasi Kemayoran itu kebakaran. Terima kasih. Kami sangat amazed ya. Wah, ini baru mau mulai kerja aja. Mereka sudah melihat kami ini ya dalam berkoordinasi gitu. Kemudian tadi betul Pak, memang tidak sepadan. Memang mungkin yang lebih relevan menjelaskan ini dari Dinas Sumber Daya Air ya. Namun demikian mohon izin karena kami sering koordinasi dari pihak Dinas Sumber Daya Air menyampaikan memang kapasitas yang dibangun ini di Jakarta ini masih cenderung rata-rata tuh 150 mm per hari yang sanggup kita tangani ya. Begitu 264 langsung kewalahan. Ketika ada pimpinan baru mau datang, terus dia sudah paham apa yang kami hadapi ya, kita sudah cukup senang ya. Jadi mudah-mudahan nih ke depannya kita lebih banyak didukung. Kalau masalah koordinasi insya Allah Pak Ciko ya, Bang Ciko ya, kami koordinasi sudah cukup baik nih antar OPD nih. Tidak ada yang namanya ego sektoral. Saya pribadi juga mengamati pimpinan-pimpinan tuh kalau udah ketemu ngobrol ya ngobrol aja gitu. Apalagi seperti kemarin di lokasi di Kemayoran ya. Itu antar kepala dinas ya ngobrol-ngobrol apa langsung on the spot wali kota apa gitu. Memang itu yang memudahkan kami Bang Andri ya, Pak Andri ya. Itu yang memudahkan kami gitu. Sehingga kami pun nggak canggung dengan BMKG untuk berkoordinasi apapun ya. Apalagi ada lagi salah satu alat yang memang dikasih sama BMKG. Ini kita bisa mendeteksi bukan hanya banjir tapi tsunami dan gempa pun bisa kita monitor dari Command Center BPBD ya. Kita ditaruh alat namanya TEWS, Tsunami Early Warning System. Jadi bukan hanya gempa atau potensi gempa yang menimbulkan tsunami di sekitar Jakarta, tapi di seluruh Indonesia bisa kita pantau gitu. Baik, oke kembali lagi ke alat Pak Yohan. Jadi kalau kemudian bisa curhat nih sedikit Pak Yohan, idealnya harusnya apa apakah ada yang harus ditambah ataukah ada yang harus diadakan saat ini tidak ada atau seperti apa? Jadi alat-alat yang ada sekarang itu mayoritas kalau untuk early warning system itu hibah dari pemerintah Jepang. Oke. Dan ada alat-alat itu yang memang sudah tidak mumpuni ya, karena kita mau memperpanjang juga bingung ya, teknologinya masih 3G. Oke. Bukan sekarang udah ada 5G, minimal 4G lah. Jadi ini memang alat-alatnya ini di akhir-akhir tahun 2024 ini sudah berhasil diinstal yang baru-baru. Jadi kita sudah mulai pengadaan baru juga untuk menambah ya alat-alat early warning system. Mudah-mudahan ke depan ini bukan hanya 24 alat saja yang ada di bantaran sungai. Ini mungkin bisa lebih banyak lagi, termasuk juga alat-alat baru dan sistem-sistem baru yang kita bisa lebih mendukung untuk menginformasikan situasi darurat kepada masyarakat ya. Bisa juga melalui WhatsApp gitu. Kami di BPBD juga sedang mengembangkan yang namanya omni channel ya. Jadi layanan pengaduan masyarakat itu bukan hanya melalui nomor telepon darurat 112, itu layanan bebas pulsa yang dimiliki Pemprov Jakarta, itu dikelola oleh BPBD. Tapi juga kan nggak semua tuh suka untuk melaporkan itu by phone ya atau berbicara, ada yang lewat WhatsApp ataupun di media sosial. Ini juga kita lagi kembangkan nih omni channel nih, yang nanti ujung-ujungnya nanti kita tiketing atau kita lanjutkan ke dinas-dinas terkait yang memang menangani hal tersebut. Baik, itu kan early warning sistemnya ya Pak Yohan. Nah kalau sudah terjadi banjirnya, alat-alat seperti apa yang kemudian saat ini dirasa masih kurang? Nampaknya alat-alat untuk pada saat terjadi banjir ini yang standar pun sebetulnya sudah cukup mumpuni ya. Seperti misalnya HT, ini kan masih banyak digunakan ya pada saat terjadinya bencana itu, karena koordinasinya bisa lebih cepat ya. Kemudian juga kalau kami sendiri di BPBD, kami punya sistem internal yang namanya SIMBA, Sistem Manajemen Bencana ya. Itu dikembangkan oleh pegawai BPBD ya, ASN BPBD,
Nah, itu kita biasanya gunakan untuk koordinasi dan sedang kami kembangkan untuk bisa digunakan untuk relawan dan OPD-OPD lain yang bisa mensupport data juga informasi untuk kita penanggulangan di bencana ya. Oke. Jadi kalau untuk perlengkapan peralatan detailnya ini memang cukup banyak tapi cukup mumpuni lah untuk saat ini. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Andri. Pak Andri, dengan potensi curah hujan yang masih akan cukup tinggi di bulan Februari ini, apa kira-kira yang mungkin bisa diantisipasi untuk transportasi, baik itu udara maupun laut ataupun darat? Kira-kira himbauan seperti apa yang dikeluarkan oleh BMKG? Oke, baik. Kalau BMKG mungkin secara umum ke masyarakat ya terkait himbauan untuk menghadapi adanya potensi cuaca ekstrim agar pertama untuk di jalan darat ya menyesuaikan perjalanannya, melihat kondisi cuaca di sekelilingnya, lalu juga sebisa mungkin mengupdate terus informasi BMKG karena warning kita itu sangat real time ya. Melalui aplikasi info BMKG bahkan 2 atau 3 jam sebelum itu ada notifikasi dan ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu juga kami sudah berkoordinasi juga dengan Komdigi ya, itu ada SMS Blast, mudah-mudahan dapat dioptimalkan untuk masyarakat terus memantau pelakiran cuaca BMKG. Yang penting adalah mengenali lingkungan sekitar ya, artinya di wilayah tersebut apakah rawan terhadap bencana hidrometeorologi mulai banjir, tanah longsor dan sebagainya ya. Tentu ini juga masyarakat agar lebih aware terhadap adanya potensi cuaca utamanya di periode musim hujan ini. Dan juga untuk transportasi udara juga kami ada pantauan ya awan-awan CB ataupun awan cumulus nimbus yang tentu ini dapat mengganggu perjalanan udara ya, tapi tentunya ini tidak perlu panik ya, tetap tenang, artinya bahwa cuaca ini tidak akan se ekstrim sebelumnya ya, sehingga ini trennya mulai menurun, tapi tetap kesiapsiagaan, kewaspadaan agar masyarakat untuk terus aware terhadap informasi cuaca. Demikian mungkin, dan juga terkait dengan mungkin pemerintah daerah dan kami sangat mengapresiasi dari pemerintah DKI ya, sangat tadi memperhatikan informasi dari BMKG dan kita juga sudah bekerjasama sangat erat ya, bertukar informasi dan data BMKG dioptimalkan untuk mitigasi bencana hidrometeorologi. Namun tentunya ada hal-hal ekstrim ya yang ini ke depan perlu perlu dioptimalkan lagi penanganan. Artinya kalau saya baca dari Bapak PJ Gubernur ya, di atas 150 mm ini agak kewalahan. Nah, ke depan ini potensi hujan ekstrim di atas 150 mm ini bukan tidak mungkin akan terulang kembali. Ya, kami harap dari sisi pemerintah daerah ini sudah bersiap ke arah sana, dan saya yakin Pak Ciko dengan Pak Gubernur yang baru saya kira sudah ada langkah-langkah tepat, dan kami siap berkolaborasi Pak. Nanti kita lanjutkan dengan BMKG. Kami siap support untuk memberikan informasi yang real time dan valid. Demikian, Mbak Tasya. Iya, Pak Andri, kalau boleh sedikit sebelum kita break jeda azan maghrib, sejauh ini evaluasi dari tim BMKG, seberapa efektif sebenarnya peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG melalui media apapun kemudian bisa diterima oleh masyarakat? Oke, baik. BMKG itu memberikan peringatan dini ada beberapa level skala waktu ya, Mbak Tasya. Pertama adalah mungkin dari bulanan dulu. Potensi secara bulan ini seperti apa? Apakah ini di atas normal atau di bawah normal curah hujannya? Pertama itu. Kemudian kami perbarui 10 harian, lalu seminggu. Nah, bahkan hingga mungkin untuk perencanaan itu untuk bulanan, 10 hari, seminggu ini akan sangat efektif untuk mungkin pemerintah daerah ya, untuk merencanakan planningnya seperti apa untuk langkah mitigasi. Ada lagi kami update bahkan 6 jam sebelum, golden time-nya itu mungkin 6 jam sebelum gitu. 6 jam sebelum hingga 3 jam sebelum. Jadi
kalau Itu termasuk hujan atau titik-titiknya ya Pak Andri, termasuk ya, titik-titik bahkan spesifik di daerah mana saja, misalnya bukan hanya Jakarta, tetapi daerah mana yang di Jakarta yang kemudian akan mengalami curah hujan? betul, betul. BMKG hadir di 38 provinsi, bahkan di titik mana per kecamatan ya, dan Oke, titiknya per kelurahan. Jadi ini agar dapat dioptimalkan, karena deteksi kami paling tidak 3 jam sebelum itu sudah paling apa namanya paling tercepat ya. 3 jam sebelum ini kan golden time masih bisa dimanfaatkan. Ya walaupun mungkin secara mitigasi untuk penanggulangan banjir terlalu cepat ya, tetapi paling tidak untuk menghindari korban jiwa atau masyarakat ini sangat efektif ya untuk langkah evakuasi dan sebagainya. Demikian Mbak Tasya. baik. Saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, berarti kemudian kalau terkait Ya, spesifik untuk banjir, apa kira-kira mungkin program 100 hari ke depan dari Pak Pram, Mas Pram dan Bang Rano untuk kemudian bisa melakukan langkah yang lebih, ini kan seolah-olah kita hanya pasrah terhadap banjir ya, tetapi apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mencegah setidaknya banjir tidak separah seperti yang kita saksikan di awal minggu ini? oke, banjir ini kan masalah klasiknya di Jakarta juga macet ya. Sebenarnya kan solusinya klasik sampai hari ini juga belum ada kita bisa bilang solusi yang sesuatu yang baru gitu. Iya. Tapi terkait dengan kapasitas mungkin menambahkan kapasitas dari tadi terkait dengan infrastruktur dan alat. Kita bicara terkait dengan tadi pertama saya sudah sampaikan terkait dengan pengerukan kali, ada pembangunan tanggul mitigasi untuk mencegah banjir rob di pesisir tentunya, lalu ada pembangunan saluran drainase, ada juga pemeliharaan sumur resapan, terus launching infrastruktur pengendali banjir, polder, drainase, kali, dan embung. Tapi ini semua juga tidak cukup terkait dengan alat, tadi ada mention terkait rekan dari BPBD, bicara soal dinas tata kelola air ini punya pompa sebanyak 5.000 unit. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya yang lebih tepat adalah bukan unitnya, tetapi kapasitas dari pompa-pompa itu tersebut. Iya. Nah, kami lihat memang kapasitasnya masih sangat kecil, dan mudah-mudahan di era Mas Pram dan Bang Dul, semua tadi yang saya sebutkan, termasuk juga terkait pompa, kita akan lakukan pengadaan untuk pompa yang bisa lebih mempunyai kapasitas lebih besar, sehingga banjir di atas 150 mm itu bisa kita tanggulangi atau kita kelola dengan lebih baik, dan kalaupun masih tetap jadi banjir surutnya lebih. Iya, Bang Ciko, karena memang harus mungkin diakui bahwa masyarakat kan kemudian tidak mau tahu ya soal 150 mm per hari atau 264 per hari, karena yang mereka saksikan adalah kita pernah mengalami periode Januari, Februari tanpa banjir atau banjir yang sangat minim sekali genangannya, tetapi kita juga kemudian bisa menyaksikan lagi bagaimana kondisi Jakarta kembali rusak dan banjir kembali parah dengan ketinggian. Di beberapa tempat ada yang kemudian misalnya Cengkareng yang kemudian orang mengaku ini kok parah sekali dibanding 25 tahun, ini adalah yang terparah begitu. Kira-kira kan harus ada langkah terobosan yang lebih maju lagi untuk mencegah setidaknya banjir tidak separah yang terjadi kemarin. Ya, artinya tadi pengerukan ini harus non-stop dilakukan. Oke. Sejak sekarang bahkan kami di transisi juga sangat intens dan erat dalam berkomunikasi dengan SKPD terkait, dan tentunya ini kami mengingatkan untuk melakukan pengerukan kali dan pemeliharaan pompa, karena mungkin karena terkait dengan anggaran dan lain-lain tentunya dan regulasi kita belum bisa membeli pompa baru misalnya. Nah, pompa yang ada ini harus juga di pemeliharaannya dilakukan dengan baik dan sesama, sehingga tidak akan ada terjadi kerusakan, semuanya bisa berfungsi dengan baik. Nah, tapi edukasi ke masyarakat juga harus, saya bilang memang masyarakat warga Jakarta ini kan nggak mau tahu. Iya. Termasuk saya mungkin. Kita semua kayaknya Bang Ciko. Jakarta, kan, gitu, nggak mau tahu. Tapi edukasi itu penting terkait pemanasan global, terkait dengan berbahayanya dan tidak terpakai tinggal di bantaran kali, ya kan, terkait dengan misalnya tadi, bahkan banyak warga itu kan suka komplain. Gitu. Dia lihat ada pompa air dekat rumahnya itu, kok ini nggak dipasang gitu, nggak nyala. Kenapa nggak nyala? Kenapa nggak nyala? Padahal mesin pompa air itu memang tidak bisa nyala 24 jam tanpa henti, karena dia harus diistirahatkan. Dan hal-hal ini harus diedukasikan, tapi juga Pemprov mempunyai tantangan tadi, bahwa pengerukan kali bukan hanya di musim penghujan atau menjelang musim hujan, tetapi selama
sepanjang tahun itu perlu dilakukan karena effort itu akan dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat pun minimal bisa memahami bahwa sudah diupayakan maksimal untuk bisa menangani, mengantisipasi dan mengelola kejadian-kejadian seperti banjir ini. Tapi tentunya tadi ini juga perlu kerjasama lintas instansi dan kembali lagi saya apresiasi BPBD maupun BMKG dan juga kita berharap Pemprov ke depan di era Mas Pram dan Bang Lul adalah Pemprov yang lebih responsif dan lebih antisipatif dalam mengelola bencana apapun. Baik, kita harus jeda dulu untuk azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Andri. Pak Andri, ini segmen terakhir, durasinya sangat terbatas. Tetapi mungkin apa yang bisa dikatakan oleh BMKG untuk masyarakat sebagai antisipasi bahwa di bulan Februari masih ada potensi hujan akan cukup tinggi dan potensi banjir di Jakarta juga masih mungkin terjadi. Ya, baik seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya khususnya untuk warga Jakarta ya dan Jabodetabek dan sekitarnya, musim hujan masih berlangsung hingga Februari bahkan nanti mungkin hingga akhir Maret. Oleh karena itu kita tetap terus mewaspadai dan perlu ditingkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi adanya potensi cuaca ekstrim ya yang men-trigger atau memicu bencana hidrometeorologi termasuk banjir, kemudian banjir bandang dan sebagainya ya, angin yang disebabkan oleh angin kencang juga. Lalu apa yang harus dilakukan adalah paling tidak untuk mempersiapkan di kondisi lingkungan di sekitar warga dan mengenali ya apakah wilayah tersebut terdampak ataupun wilayah langganan banjir, dan tentu mengupdate informasi dari BMKG melalui berbagai kanal media informasi yang resmi dari BMKG, dan yang paling mudah adalah install info BMKG karena di situ sangat real time untuk warning peringatan dini paling tidak 6 jam sebelum, bahkan diupdate hingga 3 jam sebelum, sehingga masyarakat dapat mewaspadai, dapat mengantisipasi adanya potensi ekstrim. Demikian mungkin. Ya, Pak Andri, selain memantau melalui sosial media BMKG, adakah kemudian pusat data yang bisa diakses oleh masyarakat Jakarta pada khususnya untuk memantau titik-titik mana saja yang kemudian bisa diprediksi rawan akan ada air yang naik begitu ketika beberapa jam sebelum banjir itu terjadi? Baik, di portal kami ya di www.bmkg.id itu sangat lengkap. Di sana dapat diakses secara real time, dan juga mungkin nanti ke depan kita juga akan buka akses ke publik yang signature ya dengan dari teman-teman untuk DKI ya. Kami sangat lengkap dan detail informasi tersebut, nanti dapat diakses. Intinya dapat diakses semuanya di portal BMKG dan info BMKG. Oke, portal BMKG dan info BMKG. Baik, saya ke Pak Yohan terakhir, kira-kira apa yang harus diantisipasi warga Jakarta dalam beberapa hari ke depan, apa yang harus mereka siapkan kalau untuk kemudian mengantisipasi banjir? Baik, untuk mengantisipasi banjir ya betul apa yang disampaikan dari Pak Andri ya, itu harus memantau terus. Bahkan kami itu mengintisarikan apa yang disampaikan dari BMKG yang detail itu, kami intisarikan melalui infografis yang kami juga tampilkan di media sosial ya, di Instagram, di Twitter, dan lain-lain. Tujuannya apa? Karena itu sekarang media yang cukup dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kan masih ada juga yang suka lihat Facebook ya, walaupun ada Instagram, Twitter. Jadi kita masuk ke semuanya, kita sampaikan infografis itu harapannya supaya warga masyarakat itu aware gitu, bahwa ini ada situasi cuaca yang memang kurang kondusif ya. Dan memang kalau mereka itu memperhatikan, itu akan sangat menolong sekali, bukan hanya buat mereka sendiri tapi buat orang lain. Contohnya tadi Pak Andri sudah menyampaikan ini kayak destinasi perjalanan. Ini kalau udah ada prediksi cuaca hujan tinggi, mungkin bisa dialihkan dulu nih kegiatannya, jangan ke misalnya Jakarta Barat akan hujan deras dan berpotensi banjir ya karena curah hujannya cukup tinggi.
tapi yang bersangkutan ini mau ke arah Jakarta Barat. Tapi bisnisnya ini ada di lokasi lain, alihkan dulu, jangan dulu ke barat. Karena kalau ke barat itu memaksakan diri, umumnya kan biasanya kalau hujan, belum terjadi genangan aja semua Sudah melambat macet ya, sudah Mereka sudah macet. melambat Iya. semua kendaraan itu Iya. kan. Jadi, oh ya udah cari alternatif lain. Mungkin ada kepentingan lain di Jakarta Timur, ya ke timur aja dulu. Yang mungkin hanya hujan rintik-rintik gitu dan potensi macetnya tidak terlalu parah ya. Jadi, sebagai warga juga turut berkontribusi juga nih kalau mau beraktivitas, ya bisa lihat dulu perakiraan cuaca ya. Dan ini biasanya yang kami tahu itu, ini kebiasaan warga-warga di negara maju. Mereka lihat dulu nih, bagaimana Ya, hari budaya ini. seperti itu mungkin belum ada di kita ya, bahwa tiap pagi sebelum keluar rumah kita cek dulu cuaca akan seperti Saya apa hari optimis ini. nanti akan terbentuk. Ya. Oke. Memang butuh waktu, tapi saya yakin nih warga masyarakat di Indonesia juga sudah, yang pertama itu kan sudah mulai melek gadget semua, Iya. melek smartphone, ada tab segala macam nih, mereka sudah sangat aware ya. Jadi saya cukup optimis ini budaya ini akan terbentuk dengan sendirinya, karena budaya ini akan memudahkan hidup mereka Iya. ya. Dengan tahu informasi lebih awal, mereka bisa menentukan arah perjalanan untuk melakukan kegiatan apa gitu, sehingga bisa terhindar dari bencana-bencana yang mungkin terjadi ya, Iya. ataupun perlambatan-perlambatan seperti terjebak macet Iya. atau apapun ya. Oke, baik. Mudah-mudahan didengar oleh penonton NTV pada sore hari ini. Jadi bukan hanya sebar-sebar meme, tapi sebar-sebar kira-kira potensi curah hujan hari ini Betul. seperti apa dari BMKG. Terima kasih Pak Yohan dan Pak Andri untuk waktunya bersama kami di NTV Baik, terima Prime. kasih. Makasih Pak Andri.